Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Muzayanah. Saya dari Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai aplikasi software hadis, yaitu Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, keluaran dari Lidwa Pusaka yang bekerja sama dengan perusahaan software bernama Saltanera. Untuk mendownload aplikasi ini, yang pertama kita lakukan adalah masuk ke laman pencarian. Di sini kita bisa menggunakan Google Chrome atau juga bisa menggunakan Mozilla Firefox atau aplikasi pencarian lainnya. Kita bisa mengetik lidwa.com, maka akan langsung beralih ke halaman atau website resmi dari aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam. Sebelumnya saya akan mencoba mendeskripsikan secara singkat mengenai aplikasi Lidwa Pusaka ini. Lidwa Pusaka merupakan singkatan dari Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan. Lembaga ini bergerak di bidang pengembangan ilmu dan dakwah Islam. Lembaga ini didirikan oleh LIPIA atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang berdiri pada tahun 1980. Lidwa Pusaka bekerja sama dengan perusahaan pengembang aplikasi di Indonesia yang bernama Saltanera untuk membuat aplikasi yang memuat hadis-hadis dari Nabi Muhammad. Aplikasi tersebut kemudian diberi nama Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini memuat 9 kitab hadis primer, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Pada awalnya, saat penciptaan aplikasi ini, yaitu pada tahun 2006, aplikasi ini hanya memiliki 2 versi, yaitu versi CD dan versi desktop. Namun saat ini aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam sudah tersedia dalam versi Windows, Android, dan iOS. Pada versi Windows, aplikasi ini bisa di-download melalui www.lidwa.com. Kemudian pada Android dapat di-download melalui Play Store, dan pada iOS aplikasi ini dapat di-download melalui App Store. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari software Lidwa Pusaka ini, atau selanjutnya kita akan menyebutnya dengan Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam. Kelebihan yang dimiliki dari aplikasi ini adalah: 1. Memiliki tampilan yang menarik dengan latar berwarna hijau. Bisa dilihat juga dalam webnya ini berwarna hijau yang sangat menyegarkan mata. Kemudian aplikasi ini bisa dioperasikan dengan bahasa Indonesia dan juga bisa dioperasikan dengan bahasa Inggris. Kemudian terdapat rujukan matan pada setiap hadis yang akan memudahkan proses pentahrijan hadis. Dilengkapi juga dengan keterangan singkat dari perawi setiap hadis. Aplikasi ini sangat mudah dioperasikan oleh semua kalangan dan memiliki kapasitas penyimpanan yang tidak terlalu tinggi, yaitu hanya 140 MB. Proses pendownloadannya juga cukup mudah. Setelah kita masuk ke website resmi dari Lidwa, kita bisa men-scrollnya ke bawah dan akan menemui beberapa keterangan singkat dan beberapa ulasan dari pengguna aplikasi ini. Jika kita sudah menemui aplikasi ini, maka kita bisa mengunduhnya salah satu dari 3 pilihan yang tersedia. Di sini saya mendownloadnya yang versi Windows.
Setelah proses pendownloadan selesai, kita bisa langsung menginstalnya. Proses penginstalannya pun cukup mudah. Kita hanya perlu mengikuti instruksi-instruksi yang telah tertera pada aplikasi tersebut. Setelah proses pendownloadan dan penginstalan selesai, maka kita bisa langsung membuka ensiklopedia hadis kitab 9 imam tersebut dan akan menemui tampilan beranda yang seperti ini. Dapat dilihat di bagian sebelah kanan tampilan beranda aplikasi ini terdapat rak buku dengan 9 kitab yang termuat dalam aplikasi ini. Terdapat juga icon pencarian yang bisa kita gunakan untuk mencari sebuah hadis. Kita bisa memasukkan nomor hadis atau mencari sebuah hadis dengan menggunakan kata kunci. Misalnya kita mencari suatu hadis dengan kata kunci syukur. Kita bisa mencarinya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, dan yang lainnya ini. Saya akan mencarinya di kitab Sahih Bukhari. Kemudian akan muncul beberapa hadis dalam kitab Bukhari yang memuat kata kunci syukur. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Icon panah 2 ini bisa digunakan untuk menghide pencarian tersebut. Kemudian di sini menampilkan nama kitab, nomor hadis. Di sini terdapat nomor hadis di versi kitab asli dan ada nomor hadis dalam versi Fathul Bari, kitab Fathul Bari. Kemudian di sini ada nomor hadisnya juga dan di sini nama kitab yang memuat hadis tersebut. Kemudian terdapat kualitas dari hadis tersebut, hadisnya sahih. Kemudian ada icon siluet orang atau sketsa orang. Di sini memuat beberapa keterangan singkat dari perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Di sini tertulis nama lengkap, kalangan atau tobakoh dari seorang perawi, kemudian ada nama kunyahnya, ada tempat beliau hidup, kemudian terdapat tahun wafatnya juga. Kemudian ada sedikit mengenai komentar ulama terhadap perawi tersebut dan juga terdapat juga jumlah periwayatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian di sini terdapat tanda bintang yang bisa kita gunakan sebagai penanda. Kemudian 3 titik ini terdapat bagikan hadis. Ini bisa kita bagikan ke beberapa platform. Kemudian ada laporkan hadis. Kita bisa melaporkan hadis jika kita merasa bahwa hadis tersebut kualitasnya berbeda dengan apa yang kita tahu. Kemudian terdapat detail hadis. Kemudian kita juga bisa mengganti font Arabnya. Kemudian ini sebarkan aplikasi. Kita bisa menyebarkan aplikasi ini melalui link dan kita kirimkan ke email, WhatsApp, atau aplikasi yang lainnya. Kemudian jika kita menggeser sedikit ke bawah, akan muncul terjemahan dari hadis di atas. Kemudian sedikit menggeser ke bawah lagi, maka akan muncul beberapa hadis yang memiliki matan yang hampir mirip atau sama dengan hadis di atas tersebut. Di sini tertulis hadis yang memiliki matan sama atau hampir mirip dengan hadis tersebut terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 4188, Sahih Bukhari nomor 5790, Sahih Muslim nomor 3322. Kemudian di sebelah kanan terdapat juga status dari hadis dengan matan yang sama. Kemudian terdapat icon kotak dengan panah di ujungnya. Jika kita mengklik icon ini, maka kita akan langsung menuju ke hadis tersebut. Lalu akan langsung muncul hadis yang kita tuju. Jika kita kembalikan, kemudian kita juga bisa mengcopy hadis tersebut. Kemudian akan muncul 4 icon seperti ini. Ini digunakan untuk membuat sorotan, menandai.
Kemudian ini jika kita ingin membuat not, misalnya hadis tersebut sahih. Kemudian untuk menyalin, ini untuk membagikan hadis, kemudian icon kertas terlipat ini digunakan untuk menyalin teks. Setelah itu beralih ke halaman beranda yang sebelah kiri. Terdapat 3 garis di sini untuk membesar atau memperkecil tampilan beranda. Ini memperbesar dan ini memperkecil. Kemudian terdapat sign in, bisa digunakan apabila kita ingin memiliki akun dalam aplikasi ini. Kemudian terdapat pilihan 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Terdapat segitiga kecil, ini untuk meng-hide ataupun menampilkan beberapa menu di bawah ini. Kemudian di sini terdapat icon buku terbuka dengan tulisan home. Ini berarti jika kita sedang masuk ke dalam satu hadis seperti ini, lalu kita ingin kembali ke tampilan beranda, kita bisa mengklik menu ini. Kemudian ada menu daftar isi. Di dalam daftar isi ini memuat daftar buku yang tersimpan dalam aplikasi ini. Misalkan kita klik Sahih Muslim, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini hadis nomor 1 dalam Sahih Muslim. Kemudian di sebelah kiri maksud saya, terdapat daftar isi dari Sahih Muslim ini, yaitu kitab Muqaddimah, kitab iman, Toharoh, dan lain-lain ini. Setelah itu ada menu kumpulan. Dalam menu kumpulan ini terdapat pembagian hadis yang didasarkan pada beberapa hal. Di sini terdapat pembagian hadis berdasarkan dari penyandarannya, yaitu hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqtu. Kemudian di bawahnya ada pembagian hadis berdasarkan gugurnya sanad. Ada hadis mursal, hadis munqati, dan hadis mu'allaq. Kemudian ada juga pembagian hadis berdasarkan banyaknya jalan periwayatan, yaitu hadis mutawatir. Kemudian ada juga hadis yang memiliki keterkaitan dengan Al-Quran. Jika kita klik salah satu, maka akan memunculkan beberapa hadis maka akan muncul beberapa hadis yang dinilai qudsi dalam berbagai kitab yang termuat dalam aplikasi ini. Kemudian ada menu indeks. Dalam menu ini akan dimunculkan hadis-hadis berdasarkan nama kitabnya, seperti kitab iman, kitab ilmu, dan lain sebagainya ini dalam beberapa kitab yang terdapat di beranda. Kemudian ada menu markah. Ini tempat berkumpulnya hadis-hadis yang telah kita beri tanda. Di sini saya tadi memberi tanda dalam hadis Sahih Bukhari nomor 2732. Kemudian ada menu sorotan atau highlight. Menu ini menampilkan hadis yang kita sorot, atau bisa juga menampilkan histori pencarian hadis yang kita lakukan. Kemudian ada menu catatan. Dalam menu catatan ini akan memunculkan catatan-catatan yang telah kita buat dalam satu hadis.
Kemudian ada menu upgrade ke Pro. Menu ini digunakan apabila pengguna ingin mengupgrade aplikasinya menjadi ensiklopedia hadis kitab 9 Imam yang Pro. Saat kita mengganti aplikasi ini menjadi Pro, maka kita akan mendapatkan beberapa keuntungan, di antaranya yang sudah tertera dalam layar. Cara untuk mengubah aplikasi ini menjadi Pro, kita bisa mendaftarkannya 12 bulan atau 6 bulan. Kita bisa pergi ke web resminya dan akan dikenakan biaya sebesar 149.000 untuk versi Windows dan Android, dan biaya sekitar 189.000 untuk versi iOS. Kemudian menu selanjutnya tentang aplikasi. Di sini memuat beberapa keterangan singkat mengenai hadis tersebut. Maksudnya tentang aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, Last Science ini digunakan untuk memuat histori pengguna dalam mensinkronisasikan akunnya. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini penjabaran saya mengenai aplikasi ensiklopedia hadis kitab 9 Imam ini. Saya berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang telah menyimak, dan saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas saya ucapkan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.